Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya yang bernama Dilan Alauddin Amru. Perkenalkan, nama saya Roni Kurnia Sandi. Saya Satria Pramudia Nandita. Saya Muhammad Fayus Zaidan. Saya Novan Wahyu Hidayat. Saya Galang Arifianto. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang algoritma K-nearest Nickbor, mulai dari pengertian dasar konsep matematis, perhitungan manual, hingga implementasi dengan Python di Google Colab. Selain itu, kami juga akan menggunakan sebuah dataset dari Kaggle. Apa itu K-nearest Neighbor atau disingkat dengan KNN? Algoritma K-nearest Neighbor (KNN) adalah metode supervised learning yang menentukan kelas dari sebuah data baru berdasarkan kedekatannya dengan data-data lama. Cara kerjanya mirip seperti mencari tahu sesuatu dengan melihat atau bertanya kepada tetangga sekitar. Data baru akan dihitung jaraknya dengan data lain, kemudian dibandingkan dengan sejumlah tetangga terdekat. Dari tetangga yang dilihat tersebut, kelas dengan jumlah terbanyak akan dipilih sebagai hasil klasifikasi. Yang dimaksud dengan jumlah tetangga terdekat di sini adalah berapa banyak data yang dijadikan pertimbangan. Misalnya, jika hanya melihat satu tetangga terdekat, maka hasil keputusan tergantung penuh pada data itu saja. Sementara jika melihat 3 atau 5 tetangga, maka hasil diambil dari mayoritas suara. Dengan demikian, prinsip penggunaan KNN adalah bekerja dengan prinsip sederhana, yaitu semakin banyak tetangga terdekat yang sejenis, semakin besar kemungkinan data baru diklasifikasikan ke dalam kelas tersebut. Untuk dataset yang dipakai ini berisi informasi siswa yang mencakup jam belajar, jam tidur, kehadiran, nilai sebelumnya, dan nilai ujian. Tujuan menggunakan dataset tersebut adalah untuk menganalisa pengaruh faktor belajar terhadap hasil ujian, memprediksi performa akademik siswa, mendeteksi siswa yang beresiko memperoleh nilai rendah, serta memberikan dasar bagi personalisasi strategi pelajaran yang tepat. Jarak triple D antara triple X dan triple Y sama dengan akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih tiap komponen triple X dan triple Y. Selanjutnya, triple Y topi sama dengan 1/KKK dikali jumlah Y underscore I dengan triple I dari 1 sampai triple K. Misalnya, siswa baru belajar 5 jam, tidur 7 jam, hadir 80%. Nilainya sebelum 60, kita dapat prediksi siswa akan mendapat nilai ujian sekitar 34,8. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 3 siswa dengan jarak terdekat adalah S005, S004, dan S001. Karena metode KNN untuk regresi menentukan nilai prediksi berdasarkan rata-rata nilai dari tetangga terdekat, maka nilai ujian siswa baru diprediksi sebagai Y topi sama dengan jumlah 40,3 ditambah 34,0 ditambah 30,2 dibagi 3, hasilnya sama dengan 34,83. 3 terdekat adalah S005, S004, dan S001. Maka prediksi nilai ujian siswa baru adalah rata-rata mereka buka kurung 40,3 ditambah 34,0 ditambah 30,2 per 3 sama dengan 34,83. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai ujian siswa baru diperkirakan berada di angka 34,83. Hal ini menunjukkan bahwa performa siswa baru ini diprediksi berada pada kisaran nilai yang sama dengan siswa-siswa yang memiliki karakteristik belajar serupa. Pada pengimplementasian kode ini ada beberapa fitur yang perlu dipahami terlebih dahulu. Horse to type untuk menentukan jumlah jam belajar, sleep hours, jam tidur, attendance persen,
untuk menampilkan persentase kehadiran, previous score untuk memperlihatkan nilai ujian sebelumnya, dan skor untuk nilai ujian saat ini. Hasil dan evaluasi ada mean square error atau yang disingkat MSE adalah rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik kinerja model. Karena artinya perbedaan antara nilai aktual dan prediksi semakin kecil. Contohnya di sini nilai MSE-nya adalah 11,57. R2 score atau coefficient on determination. R2 menunjukkan beberapa baik variabel input atau fitur mampu menjelaskan variabel target yaitu nilai ujian. R2 berada antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin bagus model dalam memprediksi. Karena berarti model dapat menjelaskan hampir semua variasi data output yang ada di sini. Skor R2 sebesar 0,78. Selain itu, model juga divisualisasikan menggunakan grafik prediksi. Yang aktual pada grafik ini, sumbu X menunjukkan nilai ujian aktual, sumbu Y menunjukkan nilai ujian hasil prediksi, merah diagonal merepresentasikan kondisi prediksi sempurna Y sama dengan X. Jika titik-titik data berada dekat dengan garis merah diagonal, maka prediksi model cukup akurat. Sebaliknya, jika banyak titik yang jauh dari garis tersebut, berarti model masih kurang baik dalam melakukan prediksi. Baru dan kesimpulan. Menjelaskan hasil prediksi dengan Python. Setelah implementasi KNN dijalankan menggunakan Python, diperoleh hasil bahwa untuk siswa baru dengan jam belajar 5 jam, jam tidur 7 jam, kehadiran 80%, dan nilai sebelumnya 60, model KNN memprediksi nilai ujian sekitar 34,8. Hasil ini konsisten dengan perhitungan manual yang sebelumnya dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa perhitungan matematis dan implementasi program berjalan dengan benar. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa algoritma Key-Nearest-Next-Bor dapat digunakan tidak hanya untuk klasifikasi, tetapi juga untuk regresi. Hasil prediksi manual dan hasil prediksi Python menunjukkan nilai yang sama, sehingga membuktikan konsisten metode. Namun, pemilihan nilai K sangat berpengaruh terhadap akurasi, sehingga nilai K masih bisa dioptimalkan lebih lanjut agar hasil prediksi semakin mendekati nilai sebenarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.